Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 aplikasi komputer. Saya Beverly Labaiga. Saya Dwayuni Sali. Saya Ratmika Fajar Ikram. Saya Aurelia Samiati. Saya Farisa Piantiniut. Saya Cici Nugraini Safiya. Dan saya Mimi Salsabila. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang apa itu aplikasi SPSS dan bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwayuni Syali dari kelompok 3 aplikasi komputer. Saya di sini untuk menjelaskan tentang bagaimana dan apa itu aplikasi SPS. SPS adalah program analisis statistika yang dimana yaitu merupakan program komputer yang dipakai untuk analisis statistika. SPS itu sendiri merupakan kependekan dari Statistical Package for the Social Sciences. SPS biasa digunakan untuk pengolahan dan menganalisis data yang memiliki kemampuan untuk menganalisis statistika serta sistem manajemen data dengan lingkungan grafis. Hai, saya Beverly Labaiga sebagai mentor pertama. Jadi teman-teman, pertama kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Kebetulan aplikasi yang kita pakai yaitu aplikasi SPSS versi 22. Nah, kalau sudah masuk, di sini kita akan menemukan dua layar. Nah, layar yang pertama yaitu Untitled. Nah, layar ini digunakan untuk menginput data dan mengolah data. Nah, untuk hasil olahannya akan keluar di output atau di layar kedua. Nah, teman-teman, ketika kita membuka SPSS, yang menjadi titik utama sebetulnya ada di layar 1. Kenapa demikian? Karena di bagian ini kita akan menginput data, memasukkan data, serta mengolah data. Nah, di layar ini juga memiliki dua halaman. Halaman pertama yaitu disebut dengan data view, dan yang kedua variable view. Perbedaan dari dua halaman ini, data view itu gunanya untuk menginput data dan memasukkan data. Nah, kalau variable view ini kita gunakan untuk membuat variabel baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bye bye. Hai guys, saya Mimi Samiati. Saya ingin melanjutkan materi kedua. Jadi ketika kita buka SPSS, terutama yang untitled ini, yang garis-garis ini, yang menjadi titik utama harusnya variable view dulu. Karena kenapa? Di sini kita ingin membuat variabel. Jadi sebelum kita menginput data, kita harus membuat variabel terlebih dahulu. Jadi variabel itu seolah-olah seperti rumahnya ya. Jadi rumahnya harus ada dulu. Nah, bagaimana cara membuat variabel? Katakanlah kita memiliki variabel tinggi badan, berat badan, ya dan sebagainya lah. Namun sebelum itu saya menjelaskan terkait nih. Name di sini tuh sama aja dari variabel ya. Dalam name ini tidak boleh ada spasi ya. Ingat, contoh tinggi badan itu cukup TB aja ya. Yang kedua, katakanlah tinggi badan pada anak, berarti TB underscore anak. Ingat ya, tanpa spasi. Seperti itu. Oke, paham ya. Nah, di sini tapi ini kalau datanya berupa angka, pilih saja yang numerik. Nah, setelah itu di sini ada width, ada desimal, ada label. Dalam label ini untuk memberikan keterangan contoh TB tadi, apa tinggi badan. Jadi boleh di di spasi. Ini boleh dilebarin aja. Ini juga tinggi badan pada anak. Setelah itu ada kolom di sini, kolom measure. Ada pilihan scale, ordinal, ada nominal. Kalau datanya berupa angka numerik ke awal numerik pribadi, datanya scale ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya yang paling penting dalam membuat nama respondennya. Cara menulisnya yaitu menulis nama namun type-nya diganti dengan string. Kenapa string? Karena string ini datanya bukan data numerik dan kategorik, namun hanya tulisan saja. Contoh misalnya nama Budi, selanjutnya ada Andi, kemudian Tuti, dan Adi hingga seterusnya. Jadi beda ya antara variabel view dan data view. Nah, variabel tadi akan berubah seperti ini, menjadi rumah data tinggi badan per anak dan data tinggi badan anak. Di sini kita akan menggantikannya dengan berat badan anak. Kembali lagi pada data view, kalau sudah membuat variabel, langkah selanjutnya yaitu kita menginput datanya. Contohnya si Budi. Si Budi ini sebut saja tinggi badannya 43,2. Setelah itu berat badannya si Andi 45,1 dan berat badan Tuti 32 dan terakhir yaitu ada Adi dengan berat badan 30. Baik, perkenalkan nama saya Ratmika Fajar Ikram. Langsung saja. Jadi di bawah itu adalah nama atau jumlah responnya. Jadi beda antara angka di sini ke bawah itu menunjukkan variabel. Maka di sini ke bawah menunjukkan jumlah responnya. Nah, variabel tadi berubah. Jadi ini rumahnya. Untuk rumah data tinggi badan per anak, ini juga tinggi badan anak di sini seperti itu. Oh iya, maaf. Lihat ini nanti saja biar berbeda. Ini kita ganti BB atau berat badan. Baik, sudah di atas saja. Baik, kembali lagi kepada data view. Kalau sudah dimasukkan dan kita buat variabel, langkah selanjutnya yaitu kita menginput datanya. Katakanlah si Budi. Budi ini berat badannya 43,2. Setelah itu berat badannya si Andi 45,1 misalnya. Di sini misalnya 32, di sini 30. Sebentar, ada yang bisa titik, ada yang koma. Nah, kebetulan di laptop ini koma. Sekarang tinggi badan pada anak, katakanlah 123, 144, 143, dan 154. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya Sultrani Saparia, saya akan menunjukkan materi dari pemateri sebelumnya. Nah, di bagian desimal, kita buat 0 agar tidak ada angka di belakang koma, kecuali yang memiliki koma seperti di bagian berat badan. Ada 43,2, berarti desimalnya 1. Di bagian tinggi badan, tidak ada komanya, berarti 0. Baik, itu terkait interface SPSS, sedikit terkait bagaimana memasukkan data dan sebagainya. Nah, hal penting lainnya itu ada di bagian atas. Di bagian atas merupakan alat untuk melakukan pengolahan datanya, mulai dari transform, analyze, dan sebagainya. Nah, di bagian analyze itu ada berbagai macam alat untuk mengolah datanya seperti ini. Baik, mungkin itu saja pengenalan interface terkait SPSS. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Nah, dalam aplikasi SPSS ini, sebagaimana teman-teman telah mengetahui bagaimana tutorial cara memakai aplikasi tersebut. Aplikasi ini sangat berguna bagi mahasiswa karena memang merupakan aplikasi yang paling populer dalam kalangan para mahasiswa yang sedang melakukan penelitian atau menempuh tugas akhir. Oleh karena itu, di sini Statistika memberikan kesempatan pada para penonton untuk mendapatkan link download aplikasi statistik ini. Versi software IBM SPSS yang terbaru adalah IBM SPSS 23. Terima kasih.